Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece memanglah sebuah kisah yang memiliki banyak sekali misteri. Dan salah satu misteri terbesar dari serial One Piece ini adalah tentang yang disebut dengan Kyodai no Okoku atau kerajaan kuno, yang mana dulu pernah akan dibocorkan namanya oleh Profesor Clover. Namun hal ini tidak diperbolehkan oleh Gorosei, dan Profesor Clover pun harus meregang nyawa hanya karena akan menyebut nama kerajaan kuno ini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang identitas sebenarnya dari kerajaan kuno. Baiklah, silakan siapkan kopi dan cemilan untuk temani nakama sambil mendengar ocehan dari kami ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kerajaan kuno adalah suatu kerajaan yang dikatakan oleh Profesor Clover sebagai kerajaan yang besar, makmur dan kuat. Kerajaan kuno ini diperkirakan sebagai musuh dari 20 kerajaan pendiri dunia One Piece pada sejarah 100 tahun kekosongan. Dan dalam video kali ini, kita akan berdiskusi tentang dasar-dasar bahwa nama kerajaan kuno yang ingin diucapkan oleh Profesor Clover adalah Wano Kuni. Ya, Wano Kuni. Silakan tetap di sini dan dengarkan alasannya. Wano Kuni dalam buku harian Oden Kozuki. Pada arc Wano Kuni ini, item yang bisa dikatakan sangat langka dimunculkan oleh Eiichiro Oda. Item itu adalah buku harian Oden Kozuki. Buku yang Oden tulis atas apa yang ia rasakan dan ia ketahui selama berlayar dengan bajak laut Shirohige sampai berlayar dengan kapal sang raja bajak laut Goldie Roger. Memang bisa dikatakan, pastinya informasi yang terdapat dalam buku harian Oden ini sangatlah penting sekali, yang mana sebagian besar sepertinya menjelaskan tentang misteri-misteri dunia One Piece. Bahkan ketika Oden menuliskan buku ini, Oden berkata, "Kami telah mengetahui semuanya tentang 100 tahun kekosongan, tentang Sukudi, tentang senjata kuno, dan mengetahui bahwa Wano Kuni dulunya berhubungan dengan dunia luar." Dari kata-kata tentang Wano Kuni yang pernah berhubungan dengan dunia luar ini, mungkin kebanyakan membaca menganggap ini sebagai artinya bahwa Wano Kuni dulunya bukan merupakan negara tertutup dan membuka interaksi dengan dunia luar. Namun bukankah kata berhubungan dengan dunia luar juga bisa diartikan sebagai secara geografis atau secara fisik? Apakah Wano Kuni pernah berhubungan dengan dunia luar? Ya, artinya di sini diperkirakan Wano Kuni bisa berpindah tempat dan pernah menjadi satu kesatuan dari suatu negara. Itulah yang dimaksudkan pernah berhubungan dengan dunia luar. Jika nakama bertanya bagaimana bisa Wano Kuni berpindah tempat, ya saat ini kita telah melihat bagaimana Pulau Onigashima diterbangkan oleh Kaido. Jadi dengan cara yang sama pula, Wano Kuni berkemungkinan bisa diterbangkan dan dipindahkan sampai pada posisi saat ini. Negeri emas Wano Kuni. Pada dunia nyata ada tokoh yang bernama Marco Polo. Dia adalah seorang pedagang yang berasal dari Venesia. Selain itu, ia juga merupakan seorang penjelajah. Ia melakukan perjalanan melalui Asia di sepanjang jalur sutra antara tahun 1254 sampai 1324. Hal yang menarik di sini adalah ketika Marco Polo memperkenalkan negeri Jepang kepada bangsa Eropa, Marco Polo memperkenalkan negeri Jepang dengan sebutan Ogong no Kuni Jipang atau Jipang negeri emas. Ya, ternyata dalam dunia nyata juga pernah digunakan sebagai sebutan negeri emas, dan negara yang dimaksudkan adalah Jepang. Dan pada manga One Piece itu sendiri, tepatnya pada manga One Piece chapter 937, di sana Gyukimaru berkata bahwa dulu Wano Kuni dikenal sebagai negeri emas. Ya, jika kita melihat Wano Kuni sekarang, memanglah kita tidak melihat bangunan-bangunan emas yang banyak di Wano Kuni, sehingga Wano Kuni bisa disebut dengan negeri emas. Dan dalam cerita One Piece ada yang disebut juga dengan kota emas, yaitu Sandora.
Ya, jika kita berbicara tentang Sandora, Sandora adalah salah satu bagian dari pulau yang dulu adalah Pulau Jaya yang terangkat ke langit. Hubungan Wonokuni dengan Sandora. Melihat Wonokuni yang disebut dengan negeri emas dan Sandora yang disebut dengan kota emas, di sini ternyata ada beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah sama-sama menjadikan makhluk raksasa sebagai dewa. Di Wonokuni pernah ada seekor babi raksasa yang disebut dengan Dewa Gunung. Sedangkan di kota Sandora ada seekor ular raksasa yang disebut dengan Kashigami, yang mana nama Gami di sini bertuliskan dengan huruf kami atau dewa dalam bahasa Jepang. Kaitan yang kedua adalah kedua tempat ini sama-sama mengagungkan pohon, di mana di Wonokuni kita seringkali melihat pohon yang diikat dengan tali, yang mana jika di Jepang ini disebut dengan Shimenawa. Shimenawa ini adalah sebagai tanda perbatasan antara kawasan suci dengan kawasan duniawi. Dan Sandora, kita juga tahu bahwa alasan Kalgara dan Norland menjadi teman baik adalah karena pada saat itu warga Pulau Jaya pernah mendapatkan wabah penyakit dari pohon yang dianggap suci. Lalu kaitan ketiga adalah Poneglyph. Poneglyph adalah batu yang keras yang hanya bisa dipahat atau dibuat oleh klan Kozuki sebagai pengrajin batu. Dan dalam cerita One Piece pernah dikatakan bahwa di kota emas juga ada sebuah Poneglyph. Dan dikatakan juga bahwa para warga di sana sampai harus mati-matian untuk melindungi Poneglyph ini. Dari sekian banyak Poneglyph yang tergeletak di seluruh dunia One Piece, hanya Poneglyph yang di Pulau Jaya ini yang sampai harus dijaga mati-matian oleh warganya. Lalu kaitan yang keempat adalah batu laut. Pada arc Skypiea, kita melihat bahwa Viper memiliki sepatu yang lari di atas awan yang terbuat dari batu laut. Yang saat ini kita tahu bahwa batu laut adalah berasal dari Wonokuni, dan orang yang bisa membuat batu laut menjadi berbagai ukuran hanyalah para pengrajin batu yang berasal dari Wonokuni. Dan di sini muncul suatu kontradiksi, yaitu kenapa Viper yang merupakan orang yang lahir dan besar di Skypiea bisa memproses batu laut menjadi bentuk sepatu. Jika kita melihat dari fungsi sepatu ini yang bisa digunakan untuk berlari di awan Skypiea, rasanya tidak mungkin jika sepatu ini datang dari laut bawah yang terbawa oleh knock upstream. Jadi dengan keempat dasar di atas, kita sudah mulai bisa menarik kesimpulan bahwa Wonokuni dan kota emas Sandora dulunya mungkin adalah satu kesatuan negara dan berada di posisi yang berdekatan. Daerah mata kiri Tengkorak Jaya dan Wonokuni. Salah satu hal keren yang ada di Pulau Skypiea adalah ketika kita mengetahui bahwa peta dari Pulau Jaya adalah berbentuk tengkorak. Dan pada buku petualangan Norland, Robin membaca bahwa Norland pernah melihat kota emas pada bagian mata kanan tengkorak. Dan memang pada arc Skypiea, kita mendapatkan sorotan cerita yang sangat banyak pada petualangan di mata kanan tengkorak ini. Namun meski pada mata kiri peta terdapat lubang yang sangat besar, Eiichiro Oda tidak menyentuhnya sama sekali. Dan jika kita melihat peta Wonokuni yang pernah diberikan oleh Eiichiro Oda, yang mana kita juga tahu bahwa pada saat kita akan masuk ke lautan Wonokuni, kita akan menaiki air terjun. Maka dari itu sudah sewajarnya pada sekitar pulau akan ada gunung-gunung yang menjulang mengelilingi area pulau. Dan jika kita menggambar ulang petanya dengan kondisi pegunungan luar pulaunya, mungkin hasilnya akan seperti ini. Dan jika kita memiringkan peta ini dan mencoba untuk menerapkannya pada peta mata kiri Pulau Jaya, maka akan terlihat sangat pas. Jadi dengan ini bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan Wonokuni dulu merupakan bagian dari Pulau Jaya yang berposisi di area mata kiri tengkorak Pulau Jaya dan merupakan daerah yang berada dalam kesatuan negara yang sama dengan kota emas Sandora. Kisah kerajaan kuno pada 100 tahun kekosongan. Sampai di sini kita sudah menyimpulkan bahwa Wonokuni dulu pernah bersentuhan secara fisik dengan dunia luar. Dan melihat hubungan negeri emas Wonokuni dan kota emas Sandora mengarahkan kita pada kesimpulan
bahwa Wonokuni mungkin merupakan suatu daerah yang dulunya adalah satu bagian dari Pulau Tengkorak Pulau Jaya, yaitu daerah di mata kiri tengkorak ini. Dan jika kita asumsikan bahwa kerajaan kuno adalah Wonokuni itu sendiri, maka mungkin kisah 100 tahun kekosongan akan menjadi seperti ini. Ingat, ini hanyalah gambaran kisah berdasarkan dasar-dasar yang telah ada dalam manga One Piece. Kisah ini adalah terjadi jauh sebelum kejadian 100 tahun kekosongan, yaitu turunnya warga bulan yang telah kekurangan sumber daya pada tempat asalnya, yaitu mereka gambaran orang yang telah ditemukan oleh Enel pada gambar sejarah, menunjukkan ada 3 jenis ras makhluk manusia yang ada di bulan. Yang pertama adalah gambaran orang yang memiliki seperti tanduk. Mereka adalah warga Pulau Langit atau Skypiea. Lalu yang kedua adalah gambaran orang yang memakai penutup kepala binatang adalah orang yang ada di Pulau Jaya. Dan yang terakhir adalah gambaran orang yang seperti menggunakan kabuto ala Jepang adalah orang yang turun ke Wonokuni sebelum Wonokuni berpindah tempat. Ya, ketiga ras ini diperkirakan telah turun pada satu kesatuan daerah yang berdekatan. Yang pertama adalah Skypiea, Pulau Jaya, dan Wonokuni yang diasumsikan dulunya pernah berada di Pulau Jaya, yaitu mata kiri tengkorak Pulau Jaya. Di sana para ras tersebut mengembangkan berbagai teknologi dan pengetahuan. Saking majunya, sampailah mereka sampai masanya pada saat disebut dengan sebutan Negeri Emas. Dan setelah itu terjadilah kejadian 100 tahun kekosongan. Pada kejadian itu, terjadilah pertempuran antara 20 negara yang bersatu untuk menghabisi satu kerajaan kuno. Jika dasar perang ini adalah 100 Year War atau perang 100 tahun, perang 100 tahun kekosongan ini bukanlah perang yang selesai dengan cepat, tapi menjadi perang dengan waktu yang lama. Dan kerajaan kuno yang harus melawan jumlah yang besar dari 20 negara yang bergabung pun mengalami pelemahan dalam segi kekuatan. Dan kerajaan kuno yang mulai mengalami kekalahan, mereka mulai mempersiapkan demi mempertaruhkan semuanya pada masa depan. Dan pada saat itu, raja terakhir yang menjabat dari kerajaan kuno itu adalah Joy Boy. Dan ketika para pasukan Joy Boy mulai menyadari akan kekalahan mereka, mereka pun memutuskan tentang ada beberapa hal yang harus mereka lindungi. Yang pertama adalah satu-satunya klan yang bisa mengukir batu keras poneglyph, yaitu klan Kozuki. Yang kedua adalah suatu benda yang berisikan sejarah kebenaran akan hal yang terjadi pada 100 tahun kekosongan, yaitu batu poneglyph. Dan yang terakhir adalah harta yang bisa menjungkir balikan dunia, yaitu One Piece. Ketika ketiga hal itu sudah dipersiapkan, kerajaan kuno pun memindahkan pulau mereka dari Pulau Jaya, seperti pada kisah Templar Knight atau Ksatria Kenisa, yang mana tokoh Jacques de Molay diperkirakan sebagai referensi Bang Sadi. Setelah pasukan Ksatria Kenisa yang kehilangan sang pemimpin Jacques de Molay, mereka berpisah menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang harus bersembunyi sebagai pengrajin batu, dan yang kedua adalah pergi ke laut sebagai bajak laut. Ya, hal ini diperkirakan juga dilakukan oleh Joy Boy. Ketika Joy Boy dan kerajaan kuno melakukan perpindahan dari Pulau Jaya, mereka membagi tugas menjadi 2. Yang pertama adalah para mereka yang pergi ke tempat Wonokuni yang sekarang. Lalu mereka menutup negara itu dari dunia luar dan menyembunyikan diri sebagai pengrajin batu, yaitu warga Kozuki. Lalu kelompok yang kedua adalah mereka yang bertugas sebagai bajak laut untuk menyebarluaskan sejarah kebenaran di berbagai tempat, sekaligus menyembunyikan One Piece di suatu tempat. Ya, mereka adalah para bajak laut yang menyandang namadi. Dan ada sebagian warga yang harus tinggal di kota emas Shandora, mungkin karena berbagai alasan, seperti mungkin telat ikut untuk pergi lari, atau mereka memiliki hal yang dicintai di sana, atau mereka memang sengaja tinggal karena ada yang ingin dilindungi. Dan warga kota emas Shandora pun musnah demi melindungi poneglyph yang ada di sana. Dan setelah terangkat ke atas dengan knock upstream pada 400 tahun yang lalu, warga Shandora pun masih hidup sampai saat ini.
Ya, itu adalah gambaran kisah tentang sejarah 100 tahun kekosongan apabila memang benar Wano Kuni adalah kerajaan kuno yang dulu pernah ada di bagian mata kiri tengkorak Pulau Jaya. Misteri Kozuki Toki. Pada bagian terakhir ini, kami ingin membahas beberapa hal tentang Amatsuki Toki. Ya, Amatsuki Toki ini mengaku datang dari zaman 800 tahun yang lalu. Dan dari namanya, yaitu Amatsuki, kita bisa tahu bahwa Amatsuki Toki ini adalah merupakan salah satu keturunan dari 5 keluarga yang ada di Wano Kuni. Namun anehnya, ketika Amatsuki Toki ditanya oleh Oden tentang lahirnya di mana, Toki pun menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah kampung halaman orang tua saya adalah Wano Kuni. Maka dari itu, saya sedang mencari Wano Kuni." Ya, meskipun Amatsuki Toki terlihat menggunakan pakaian ala Wano Kuni, namun Amatsuki Toki bukan lahir di Wano Kuni dan terlihat dari sini belum pernah pergi ke Wano Kuni. Dan Kozuki Toki pernah berkata bahwa ia lahir pada 800 tahun yang lalu, yang artinya pada tahun-tahun tersebut adalah sekitar di bagian akhir sejarah 100 tahun kekosongan. Atau jika dalam gambaran yang tadi kita bicarakan, maka pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun ketika Joy Boy mulai menyadari akan kekalahan mereka dan sedang bersiap-siap untuk menerbangkan Wano Kuni. Dan entah dalam kondisi seperti apa, Amatsuki Toki pun mulai menggunakan kekuatan Toki-Tokinya untuk pergi ke Wano Kuni. Namun mungkin pada saat Amatsuki Toki pergi saat itu, Pulau Wano Kuni sudah diterbangkan dan hilang dari tempat yang Toki maksud di awal. Dan mulailah Amatsuki Toki dalam perjalanannya untuk mencari Wano Kuni. Dan sampailah pada zaman sekarang, 800 tahun setelah 100 tahun kekosongan. Dan mungkin di kedepannya, hal yang harus kita perhatikan juga adalah tentang peran keluarga Amatsuki dan hubungan keluarga Amatsuki dengan Zunisa. Ya, jadi itulah pembahasan kita yang panjang lebar tentang kerajaan kuno adalah Wano Kuni. Rasanya semakin penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya pada masa 100 tahun kekosongan. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.